Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Pagi ini kita boleh bangun pagi dalam keadaan yang baik. Semua adalah karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan untuk kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan tolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Wahyu dan kita tiba dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Namun saudara, saya ingin mengajak kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, pasal yang ke-18 ini menggambarkan penghukuman Allah atas kejahatan. Nah, saudara, penggambaran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menghakimi dosa dan kejahatan seadil-adilnya di tengah dunia ini. Saudara, Babel, kita melihat dan kita membaca, saudara, ada kata Babel ini digunakan dalam bagian ini sebenarnya untuk menunjukkan atau melambangkan kekaisaran Romawi yang menjadi kekaisaran yang besar pada waktu itu. Namun sayangnya kekaisaran yang besar itu, yang penuh kuasa itu, saudara, mereka adalah kekaisaran yang tidak tunduk pada Allah. Mereka melawan Allah. Mereka hidup di dalam kenajisan. Ini saudara digambarkan dalam bagian-bagian yang selanjutnya. Dikatakan saudara, kekaisaran Romawi itu menjadi tempat tinggal roh-roh jahat. Tempat yang menggoda, yang memabukkan orang, yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan dosa yang ditimbun tiap-tiap hari. Memang mereka ada di dalam kondisi yang mewah, yang kaya, makmur dan seterusnya. Tapi saudara, mereka hidup di dalam pesta pora yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Saudara, inilah gambaran dari kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan juga di dalam perjanjian lama. Seperti bangsa Babel yang juga melakukan tindakan-tindakan demikian. Dan pada waktunya Tuhan melawan mereka, Tuhan menghukum mereka, Tuhan membinasakan mereka. Keadilan Tuhan dinyatakan di tengah dunia ini melawan kepalsuan, melawan penyesatan, melawan tindakan-tindakan yang melawan Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagian ini mengingatkan untuk kita juga pada hari ini. Bagaimana ketika kita melihat hal-hal yang demikian, yang kelihatannya secara sekilas kelihatannya bagus, kelihatannya indah, kelihatannya nikmat, kelihatannya begitu menggoda, menawarkan begitu banyak hal yang menyenangkan. Tetapi jika semuanya itu adalah tindakan yang melawan Allah, tindakan yang tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah,
itu sia-sia. Dan pada waktunya Tuhan akan menyatakan keadilannya. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan penghakimannya atas semuanya itu. Itu sebabnya pembaca pada waktu itu dan kita diingatkan ketika kita melihat hal-hal yang demikian. Janganlah kita membawa diri masuk ke dalam pencobaan. Janganlah kita membawa diri untuk akhirnya masuk mengikuti terhanyut atas tawaran-tawaran yang kelihatannya nikmat. Tetapi sesungguhnya semuanya itu melawan Allah. Saudara, kita diingatkan bagaimana orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh berbuat jahat atau turut mendukung kejahatan. Bahkan, saudara, kita akhirnya juga terus melakukan kejahatan. Sebaliknya, setiap orang percaya, kita saudara dipanggil untuk kita juga boleh menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang yang dunia yang boleh menjadi saksi di hadapan Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maukah kita menghidupi panggilan Tuhan untuk kita boleh menjadi garam dan terang dunia? Kita menjauhkan diri dari segala hal yang jahat dan kita hidup mencari dan menyenangkan Tuhan. Maukah kita, saudara? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan, mengingatkan kami. Dan Tuhan, tolong ajar kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Jaga langkah kami untuk kami tidak turut melakukan kejahatan, bahkan kami turut mendukung dan memperanakkan kejahatan. Tuhan, tolong agar hidup kami boleh benar di hadapan-Mu. Kami yang lemah, kami yang penuh dengan keterbatasan, kami mau berserah kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.